Assalamualaikum. Betul. Yang pampiran apa-apa mampir oleh Pak Andri. Ya mampir oleh Pak Andri. Naik gunung. Siapa? Katanya apa, Pak? Mantep. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Kapum. Sip. Iya rasane. Wah, Oke lah. iki kudu diatur tenan, Pak. Ngene iki. Iya. Iya, Pak. Kudu Ojo kemerungsung sing diatur nafas. santai ya, Pak ya. Santai, ojo kemerungsung. Sejatinya pendakian gunung adalah sebuah perjalanan yang tidak hanya menguji fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Dalam Islam, alam semesta adalah tanda-tanda kebesaran Allah, ayat kauniyah yang mengingatkan manusia akan keagungannya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. QS Ali Imran 190. Saat mendaki gunung, seorang muslim dapat merenungkan keterbatasannya sebagai makhluk Allah. Rasa lelah, udara tipis, dan tantangan medan yang berat mengajarkan bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna dan sangat bergantung pada kekuatan Allah. Kesadaran tersebut mendorong pendaki untuk bertawakal kepada Allah, memohon perlindungan, dan mensyukuri setiap langkah yang berhasil ditempuh. Gunung juga mengajarkan kesabaran dan keikhlasan. Dalam Islam, kesabaran adalah salah satu sifat yang sangat dianjurkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 46. Artinya, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. QS Al-Anfal 40. Pendakian membutuhkan ketekunan untuk menghadapi rintangan, serta keikhlasan untuk menerima keterbatasan diri. Dalam perjalanan ini, seorang pendaki belajar untuk lebih menghargai proses daripada hasil. Selain itu, ketika mencapai puncak gunung, kita dapat menyaksikan keindahan alam yang luar biasa. Ini mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Keindahan yang terhampar di depan mata adalah cerminan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dalam setiap hembusan angin dan kicauan burung, terdapat tanda-tanda kekuasaan-Nya yang patut disyukuri. Pendakian gunung juga dapat menjadi waktu untuk bermuhasabah atau introspeksi diri. Ketika jauh dari hiruk-pikuk dunia, kita memiliki kesempatan untuk merenungkan perjalanan hidup, dosa-dosa yang telah dilakukan, dan perbaikan apa yang harus diupayakan. Gunung dengan kesunyiannya menjadi tempat yang ideal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika menaiki gunung untuk beruzlah. Pendakian gunung dalam perspektif Islam bukan hanya tentang menaklukkan ketinggian, tetapi juga perjalanan batin untuk mengenal diri, bersyukur, dan meningkatkan ketakwaan. Semoga setiap langkah yang kita ambil di alam menjadi bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Para ulama terdahulu banyak mengikuti jejak para nabi, yakni menjadikan gunung sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri ke Podenia, dan menjadikan sebagai introspeksi dalam hidup. Gunung Gandul Wonogiri, 5 Agustus tahun 2025. Kita telah sampai apa yang kita tuju. Udah toh, Pak? Dalam rangka Oh, kita jangan sampai lupa untuk keniatan kita. Kalau istilahnya harus secara umum internasional. Segala negara itu memang ada seperti ini untuk naik gunung. Untuk kita ambil yang positif saja, termasuk kita ambil bagaimana. Jadi tadabbur alam ini memang kita ini melihat kekuasaan Allah.
disinilah kekuasaan Allah. Kita sudah bisa melihat keadaan kanan kiri kita, untuk supaya kita ini bisa meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat seperti ini, kalau kita melihat sangat dahsyatnya, baik itu kalau di laut ya, seperti ombak seperti yang kemarin kita tuju. Nah, ini segala batu-batuan yang sudah kita lihat seperti ini, inilah maha kekuasaan Allah ya. Kita tidak bisa mengakal dengan akal kita, dengan adanya seperti batu ini ya, dalam keadaan ini dengan kokoh kuat ya. Siapa yang menyangga ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Manusia tidak akan mungkin bisa seperti ya, membuat seperti ini. Nah, untuk itu kami mengingatkan, ayolah kita menambah kesyukuran kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semuanya. Nah, untuk selanjutnya dalam kegiatan ini memang dalam kegiatan untuk kita ini menuju jalannya Allah, maka perlu keniatan ini betul-betul diniatkan dengan yang ikhlas ya. Jangan sampai kita ini secara umum kok niatnya cuma wisata, jangan. Karena secara umum yang namanya wisata itu hanya senang-senang. Ini jangan sampai. Kita harus bisa meresapi, karena dengan jalan susah payah ini semuanya itu pertolongan Allah ya. Bagaimana dengan keringat kita, dengan kebebasan kita, dengan kekuatan kaki kita seperti ini, tak disangka Pak Kukuh ini saya dengan jempol tangan sangat bagus sekali, punya keniatan yang semangat dalam rangka memang termasuk mengatur dari kesehatan untuk kekuatan daripada badan kita ini ya. Kane pun ikhlas tumugi mriki penasaran manusia mulia waktu sahar biyati al-hadan as-safa wa biyajud al-ali bil fadli ahli al-wafa Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara. Dalam rangka melakukan
Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ternyata diniati dengan yang ikhlas, barokah itu ngendi-ngendi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, alhamdulillah. Metu Bu. Lah film kok. Ush.